terang no ya ben rodok pinter. Jadi tak terang. Jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sembo ilingi. Nah, nanti ada ayat loh, wa minas sayatini loh. Jin yang setan apa jin sing Aladin sing kena mbok kongkon? Aladin. Oke deh. Oh. Enggak, ini masalah disiplin ilmu. Jadi begini. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo molak-malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge dikolbun. Napa? Dikolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge dikolbu. Nah, berhubung hati molak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah molak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan molak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami molak-malik. Mohon ngono ya. Mboten iki penting tenan, ben sampean nanti tidak kaget. Keyakinane ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ana surat napa? Jin. Ada setan, iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misanane apa midhoane apa turunane wis ngono ae. Setan mbek jin hubungane iku turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane orang mawon kok sembrono ya. Mergo ora tau akad nikah wae apa-apa niku setan mbek jin hubungane apa Mas? Gak ora tau ya. Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa Allah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Jadi PKI ku yo setan. Cuwino sing nyiksa wong Islam yo setan. Kayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama iku yo setan. Nah, makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi ranginnya biasa wae. Ini kan disiplin ilmu, menapa? Kowe asu lho, sing darane asu nggih. Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono yo asu. Sehingga gerek wono ngakal wasu. Nah, itu resiko disiplin lughat. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu nggak bisa ngindari itu. Mau ndak mau. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Pada itu kan makanya nama itu saya ulang lagi. Hendak ini nanti seterusnya biar kamu tidak janggal. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Raine Mustafa bahasa Arab apa? Enggak, rai loh dasar. Wajah kan?
Barang ning ngarepmu jenenge ya wajah. Mulane walikul liwijatun wa mual dianggap barang ning ngarep ya jenenge wajah. Mulane adep-adepan jenenge muwajah rai yo wajah. Barang ning ngarep yo wajah. Ya begitu seterusnya. Ya begitu juga. Dubur, ayo kena ada dubur yo. Apa bahasa Jogja nih dubur? Bandingannya kubul ya apa? Lu betul. Biasa aja orang Fauzi. Apa sih? Aku kiai ora iso sih. Yo mergo go guri, mlane darani dubur. Ya anak barenge wong lanang kok ngarep darani kubul. Tapi dari awal kubul ya maknane ngarep. Dubur ya maknane guri. Makanya misalnya makna itu ya tidak konsisten. Misalnya begini, ada hadis begini. Ya Mu'ad, inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dubur ini kan artinya apa? Ya Mu'ad, saya mencintai kamu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat itu Nabi ngendikan ya fakul dubura kulli sholatin. Terus maknanya kalau Fauzi mau ya nah mau dubura kulli sholatin hadis itu setelah sholat apa kaya maknanya Fauzi. Terus ada lagi makna kubulan. Apa yang di awal juz 8 itu? Awal juz 8 ya, walau annana itu terus walau annana nazalna terus wa kallamuhum wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Itu maknanya apa? Semua tak giring di depan mereka. Wa hasyarna alaihim kullasyai'in kubulan. Maka liyu'minu. Maknanya kubulan apa? Semua ayat dipertontonkan di depan kamu. Ngeper tau gue? Ya itu mana? Nah, begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jinnun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Lain disebut falamma janna alaihil lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Janna alaihil lailu. Paham ya? Sebab itu berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah setan itu setan itu maknanya apa itu? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing angger rusak ya setan. Wong ra salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Sebutan tapi ada lagomo ya setan. Gayane khusyuk tapi ngedel agama ya setan. Nah, itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ana setan manusa, setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusa, setan jin ra iso. Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Dikaji Nabi tahu ditamoni wong kafir. Wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil, iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li jae sikile mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok wisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam rodok langit keng angkat sikil loro bareng ora iso. Wah semane jare. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar-alikkan agama. Sing gaden agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Lidah.
Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak ada jawaban, itu bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngobrol prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng tuh, presiden tawaduk, meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Ini sing digaji untuk fasilitas juga bukan barang-barang, gue bingung. Bener di, bener di. Hah? Lari waktu omongan di satu bola. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi rum tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok nut. Hukum mbok digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasaman. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasaman. Ben ngira sejarah. Ya mereka mau gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi bi afwahihim bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lah repote agama itu sing khusyuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk ra iso mikir. Akhirnya iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa nopo ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik bakal ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora." Wis tuwa bojo dulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jarang Yahudi. Muhammad punya ketetapan, barang jangan-jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lha iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga dadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lha itu disebut wa idza badalna ayatam makana ayah, terus dikai jumlah mu'taridah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus getun atau evaluasi kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah mengevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nak angan-angan biasa. Wae Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, digo modal lho apa. Bar ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisis nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno corokno, tuwa kok Jawa. Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa alaiha. Jadi walhasil pun kula bali malih. Jadi
Kalau ada setan yang dengan makna genetik, maka itu setan sing anak turune iblis. Itu kita tidak masuk, pasti tidak masuk. Sampai juga tidak masuk. Tapi kalau setan dengan makna orang paling berengkel yang perintah Allah disebut setan. Nah itu kita semua bisa masuk. Dan sudah masuk hingga detik ini sudah masuk. Ya sudah masuk. Soalnya lagi orang ajar ya setan. Nah itu disebut min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wan nas maknane apa? Manusia. Mulane kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim nek jenenge iso digenti auzubillahi min nafsi. Ya, auzubillahi min nafsi. Mulane kanjeng Nabi tau marahi donga kuwe, Nabi pirsa nak kelakuan ngene iki kowe diwari auzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Lha iku ya iku mergo apa? Mergo setan, ya setan manusia. Paham? Lah ya saiki tak bedhekne. Berarti setan nek jero sehabitat apa gak? Saken nek. Kromosone padha gak? Tidak mikir, wah ini waduh kejak wiridan, Mustafa yo seneng. Kejak wiridan, mlebu swarga seneng. Gak mikir mau ada pokoknya. Apa Mas? Jin wis setan itu sahabitat gak? Cara gene padha gak? Kowe ora nak benten. Gak misalnya jin Aladin, ambek iblis iku ponakan apa mindoan apa misalnya. Jin sing terkenal lho, sing TV-TV lho. Oh, setan sing iblis. Iblis mbek setan tuh. Kowe kok ora ana kok iblis. Hah? Ceritane. Repot. Ya sepakat ya, berarti enggak ben sampean konsisten ya. Jadi kalau ada setan yang gennya iblis itu berarti setan yang nama betul, nama sebuah identitas. Tapi kalau ismiyah berarti ya. Kalau wasfiyah nama karena satu perilaku itu fleksibel, lebih umum karena kita pun nak kelakuan elek itu disebut setan. Mulane disebut sayatinal insi wal jinni minal jinnati wan nas. Mohon terus. Lumayan toh dadi ahli tafsir ngaji saulan bisa nang alim gak kondang ya. Ora ono Kang, kula nu apian tenan. Saya sampean ra bakat lah tak ulang. Iki mestine mulang calon mufassir. Orang mulang ngaji kuping gak ngulang calon apa? Mufassir. Soalnya keren. Kula nu teng sarang gak ada komunitas calon-calon mufassir. Teng sedo kiri gak ada calon. Ya rata-rata nggih maca kitab saged. Nah, teng mriki komunitas mufassir gak kondang to. Bodan-bodoni wae kula niku. Ya jin apa berarti saiki? Jin itu bisa jin nama identitas, bisa nama apa? Wasfiyah. Lah yang nama wasfiyah itu yang di surat Kahfi. Illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dadi namanane kana ana sapa iblis minal jinni setengah saking barang sing ora ketok. Mergo asemanane jin barang sing ora ketok. Mulane bengi darani jin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Wong edan jenenge Majnun mergo masturul akli. Bocah sing jenenge kandungan jenenge janin mergo ora ketok. Paham ya? Lu paham tenan to? Dong nggih. Nggih, lha mending nggih bandare ra karuan sing nggih. Mustafa menyawang pengang. Iki kasusno pelecehan itu. Ya ini pencemaran nama baik. Bisa dikasusno. Pengacara punya bisa dikasusno. Ya perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ngacara nong soleh dosa gede maksud. Menjara nong soleh dosa gede tak cilik. So gedung sofa soleh ngawur. Kowe salat pun 1000 mbek Mustofa pisan gajarane agak Mustofa pisan.